Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahirrahmanirrahim. Wabillahi Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kepada yang terhormat ada yang mau membahas aku masih pada Ustazah Subhanallah Binda dan juga kepada Miss Yuyun dan juga Miss Alfi selaku kepala madrasah SMA Al-Qur'an Binda dan juga kepada kedua orang tua saya dan teman saya, dan tak lupa juga kepada Miss Iza selaku pengampu pelajaran biologi. Nah, biologi kali ini itu menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalian tahu tidak klasifikasi makhluk hidup itu apa? Nah, klasifikasi makhluk hidup itu merupakan suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya tertentu yang telah dimilikinya. Nah, di sini juga ada tujuan dan manfaatnya. Yang pertama itu tujuannya. Nah, tujuannya itu untuk mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan ciri-cirinya. Tujuannya kedua itu mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup dan membedakannya. Terus yang ketiga itu memberi nama bagi makhluk hidup tersebut. Dan ada juga manfaatnya. Nah, manfaatnya yang pertama itu untuk menyederhanakan objek biologi yang beraneka ragam. Contohnya, manfaat yang kedua itu mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup tersebut. Oke. Nah, dan juga di sini ada sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistemnya itu ada 4. Yang pertama ada sistem alamiah, sistem artifisial, yang ketiga sistem filogeni, dan yang keempat sistem modern. Nah, sistem alamiah itu sistem alamiah itu berdasarkan pada persamaan sifat itu terutama sifat morfologi. Bentuk luar dicetuskan oleh Aristoteles. Nah, sistem yang kedua itu ada sistem artifisial. Nah, sistem artifisial itu adalah berdasarkan tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Contohnya itu tanaman obat dan tanaman bahan pokok dan lain-lain. Terus sistem yang ketiga itu ada sistem filogeni. Nah, sistem filogeni itu berdasarkan hubungan kekerabatan antar organisme yang muncul setelah teori evolusi Darwin. Dan yang keempat, sistem yang keempat itu ada sistem modern. Nah, sistem modern itu filogeni itu juga hubungan kekerabatan antar organisme berdasarkan proses evolusi. Sistem yang keempat, sistem modern. Sistem modern itu berdasarkan persamaan gen yang menunjukkan hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Oke, selanjutnya ada juga tingkatan takson. Ada juga tingkatan takson. Nah, tingkatan takson itu adalah setiap unit yang digunakan dalam mengklasifikasikan objek biologi. Nah, contohnya itu tingkatan takson. Contoh dari tingkatan takson ini seperti ini. Misalkan kingdom itu animalia. Kalau film atau divisi itu chordata. Sedangkan kelas itu mamalia, ordo primata, famili Hominidae, genus Homo, spesies Homo sapiens. Nah, semakin banyak jumlah anggotanya itu akan semakin oke. Mohon maaf bila kurang lebihnya. Saya di sini masih belajar. Mohon maaf dan mohon maaf bila kalian tidak paham. Oke. Cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.